Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita berjumpa lagi ya di mata kuliah enzimologi kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik ya. Nggak mendorong, ini menarik ini kayaknya. Ini mendorong juga boleh, ding. Jadi hari ini kita akan berdiskusi mengenai isoenzim gitulah. Atau nanti ada yang singkatannya ya lebih pendek, isozim gitu. Nah, apa aja sih definisi dari isoenzim ini dan perannya itu apa? Lalu apakah ini penting gitu untuk kita ketahui? Nah, kita mulai dari ini dulu. Enzim tentunya agar dia bisa bekerja sebagaimana mestinya, itu harus ada mekanisme pengaturan dan monitoring dari tubuh ya. Seperti kalau teman-teman nanti PKL gitu, kalau nggak dimonitoring nanti malah pacaran misal, atau nanti malah menikah, atau dikira PKL ternyata umroh, naik haji gitu, atau menyelamatkan dunia, ternyata salah satu dari kalian ini Avenger gitu ya misal. Nah, enzim juga gitu, jangan sampai enzim ini dia beralih fungsi gitu ya, beralih fungsi malah jadi kayak bangunan. Jadi dia agar si enzim ini bekerja sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan fungsi dia itu diciptakan atau dia dibentuk itu untuk apa. Nah, yang jelas regulasi ini atau pengaturan ini dan monitoring ini itu untuk memastikan bahwa enzim itu bekerja pada organ yang tepat. Itu yang pertama. Jangan sampai enzim yang harusnya dia bekerja di ginjal, dia bekerjanya di mata gitu. Ini kan repot gitu ya. Misal seperti insulin gitu ya, dia malah di mata banyak sekali gitu. Itu hormon dengan mohon maaf. Atau enzim yang lain, enzim yang dia harusnya enzim pencernaan gitu. Enzim pencernaan dia malah justru bekerjanya di pernafasan, di organ-organ pernafasan. Ini kan jadinya tidak sesuai dengan tujuan si enzim itu dibentuk seperti itu. Yang pertama adalah organnya, untuk memastikan bahwa dia bekerja di organ yang tepat. Lalu yang kedua adalah untuk memastikan bahwa enzim ini bekerja di waktu yang tepat. Nah, ini dua hal yang menjadi krusial dalam aktivitas enzim. Dia bekerja di tempat dan waktu yang tepat. Karena seluruh reaksi di dalam tubuh kita, di dalam sel, itu memerlukan ketepatan waktu ya, dan jelas ketepatan tempat. Kalau dia adalah dibutuhkan untuk sistem pencernaan, jelas dia harus di sistem pencernaan, nggak boleh dia bekerja di tempat lain gitu ya, kecuali resign. Tapi kayaknya enzim nggak bisa resign ini ya. Jadi dua hal ini yang menyebabkan si enzim ini perlu diatur dan dimonitoring kinerjanya. Oke ya. Nah, kemarin kita sempat merefresh ya, bagaimana sebenarnya aktivitas enzim itu diatur. Bagaimana regulasi aktivitas enzim ketika kita belajar enzim regulator. Mungkin di pertemuan sebelumnya, di awal-awal dulu, teman-teman juga sudah belajar ya, untuk regulasi aktivitas enzim itu apa saja. Nah, yang pertama ada feedback inhibition ya, lalu ada reverse covalent modification, lalu ada proteolytic cleavage, dan feedback regulation. Lalu yang terakhir kemarin sempat kita bahas sedikit yaitu isoenzim. Nah, ini untuk yang feedback reverse proteolytic dan feedback regulation ini silahkan dibaca-baca kembali untuk materi yang kemarin. Hari ini kita akan fokus pada yang paling bawah ini, isoenzim. Nah, isoenzim ini apa sih? Atau isozim ini apa? Apakah enzim yang iso ngopo-ngopo? Atau dia enzim yang bentuknya seperti iso, usus gitu ya, babat iso gitu. Nah, untuk definisinya sendiri itu sebenarnya cukup simpel ya. Ini yang ada dua saya sampaikan di sini, walaupun nanti substansinya sama, esensinya sama. Yang pertama adalah enzim ini berbeda. Enzim yang berbeda tetapi dia mengkatalisis reaksi yang sama. Enzim berbeda tetapi mengkatalisis reaksi yang sama. Atau ini ya, enzimnya ini sama tetapi bentuknya berbeda. Nah, karena enzimnya sama, dia mengkatalisis reaksi yang sama tetapi ada perbedaan di bentuk. Atau gini ya, sebagai
padanan katanya, yaitu bentuk lain dari enzim. Jadi misal mungkin lebih mudahnya gini ya. Ini tahu ya teman-teman ya, awas kalau nggak tahu ini tak suruh masuk TK lagi nanti. Ini adalah mangkok, enggak, isinya. Ini adalah bakso ya. Wah, ini menggiurkan sekali. Ada apa itu ya? Babat isonya ya. Bukan itu, iso enzim itu. Bakso umumnya seperti ini ya, bakso yang konvensional, bakso reguler gitu ya. Nah, tetapi di seiring berjalannya waktu, nah ada pengembangannya bakso tusuk. Nah, ini biasanya untuk anak-anak, tapi sekarang bapak-bapak seperti saya juga suka bakso tusuk. Nah, ini kan bentuk lain ya. Apa lagi yang kayak gini? Bakso granat atau bakso mercon. Ini malah ada bakso mercon beranak, luar biasa ya. Ini bakso mercon beranak di dalam bubur gitu. Wah, ini lebih mengerikan sekali. Nah, ini adalah variasi bakso. Esensinya dia bakso, tetapi dimodifikasi ya. Ada banyak modifikasi yang bisa dilakukan terhadap bakso tersebut. Enzim juga seperti itu. Enzim ini dia ini ya, misal enzim A gitu ya. Enzim A ini dia bisa dimodifikasi. Dia bisa memiliki bentuk lain gitu. Dia memiliki bentuk lain. Nah, kalau kita kembalikan ke pengertian yang pertama, ini ya sah-sah saja ya, enzim yang berbeda karena bentuknya beda. Tetapi dia mengkatalisis reaksi yang sama. Ini sah-sah saja dengan definisi yang seperti ini. Atau yang kedua ini juga sah-sah saja, boleh ini, asal teman-teman tahu esensinya ya. Kan ini sama-sama, enzimnya ini sama. Kalau di bakso tadi ini sama-sama bakso ya, tapi bentuknya beda. Dia penampakannya beda, tetapi dia ya bakso gitu. Kalau di enzim ya reaksinya sama. Jadi seperti itu. Contoh ada laktat dehidrogenase atau disingkat LDH gitu ya. Ini ada LDH1, LDH2, LDH3, 4, dan 5. Ada 5. Kalau bakso nanti ada bakso reguler, bakso tusuk, bakso granat, bakso beranak, misal seperti itu, bakso rambutan atau bakso yang lain. Jadi ada variasinya laktat dehidrogenase ini. Oke. Nah, sebenarnya bagaimana sih si isoenzim ini bisa terbentuk gitu ya? Kenapa kok kurang kerjaan udah punya kok harus dibentuk yang lain gitu? Itu nanti kita bahas. Tetapi kita lebih ke asalnya terlebih dahulu. Dari mana ini munculnya isoenzim ini? Apakah dari kahyangan, ataukah dia dari batu, atau dari tadi gitu ya? Nah, jelas yang pertama itu dia dari gen yang berbeda ya. Dia asalnya dari gen yang berbeda. Ini kita nanti akan refresh kembali di semester 3 di biologi molekuler ya, mengenai gen ini. Tetapi kemarin teman-teman sudah belajar mengenai biosintesis enzim, lalu juga pernah belajar mengenai biosintesis protein, walau itu belum detail sekali. Itu sebagai gambaran ya, sebagai gambaran bahwa di dalam sel, di dalam inti sel, itu terdapat DNA yang sangat panjang, di mana di dalamnya itu ada gen-gen yang berperan dalam mengelola kehidupan gitu ya. Ada banyak sekali gen. Nah, kayak contohnya LDH1 sampai 5 tadi, itu dia dibentuk oleh gen-gen yang berbeda gitu. Jadi dia bukan gen yang sama, gen yang berbeda. Karena nanti ada gen yang sama nanti. Nah, yang kedua ada modifikasi pasca translasi. Jadi kita dulu belajar ya ketika mau pembentukan protein, ingat enzim adalah protein, bukan yang lain. Buat enzim kok coba-coba. Jadi modifikasi pasca translasi. Ketika belajar biosintesis enzim ya, itu kan sama dengan biosintesis protein, core-nya ya, dasarnya sama. Jadi mulai dari gen, DNA, gen itu ditranskripsi menjadi mRNA, lalu ditranslasi, baru dia menjadi protein. Nah, ketika sudah selesai translasi ini, ada modifikasi-modifikasi. Contoh, kalau di slide ini ada asetilasi. Jadi ada penambahan gugus asetil, atau fosforilasi, penambahan gugus fosfat. Lalu ada ubiquitinasi, ada glikosilasi, ada metilasi, dan lain sebagainya. Ada banyak modifikasi pasca translasi. Nah, ini tentunya akan memberikan dampak atau efek yang berbeda terhadap si enzim. Contoh, misal teman-teman punya HP gitu ya, yang satu dikasih rig
case itu ya, yang dia tahan banting, yang satu jelly case. Mungkin kalau dibanting akan lebih awet yang Rick case tadi ya, yang dia lebih kuat untuk case-nya. Tentunya propertinya beda, tetapi secara grip gitu mungkin lebih enak kalau yang jelly case, misal seperti itu. Nah, enzim juga seperti itu, dimodifikasi setelah ditranslasi. Oke, yang ketiga, alel berbeda. Nah, ini dulu sempat membuat saya bingung ya, alel itu apa? Karena ya dulu masih asing alel. Kalau bentuk kromosom yang sering kita lihat seperti ini ya, kayak X gini ya. Ini kan sejatinya ada dua ya, dua kromosom. Kalau biasanya disebut diploid gitu. Sepasang kromosom dua gitu ya. Yang separuh dari ayah, separuh dari ibu. Nah, yang dimaksud alel itu seperti ini. Ini yang misal yang biru ini yang dari ayah, lalu yang pink atau oranye atau apa inilah ya, ini dari ibu. Nah, di bagian yang silver ini kan ada tulisannya alel untuk, kalau ini contohnya bunga ya, warna ungu, kalau di sini alel untuk warna putih. Nah, alel ini adalah sifat yang di bawah ya. Ini sifatnya adalah warna bunga. Jadi alel. Sifatnya adalah alel warna bunga, istilahnya seperti itu. Nah, si isoenzim ini bisa jadi dia dibentuk oleh alel yang berbeda. Misal yang ini enzim A1, ini enzim A2. Misal seperti itu. Jadi ada perbedaan alel yang mengakibatkan mereka ini yang membawa sifat yang sama, enzimnya sama, tetapi mereka propertinya berbeda, fiturnya berbeda. Seperti itu ya. Lalu di sini untuk setiap individu itu sama ya, dalam artian ya di setiap sel itu ya ada si isoenzim ini, karena dia perannya luar biasa nanti. Oke, jadi ini adalah asal mula ya, dari mana si isoenzim ini berasal gitu. Nah, ada beberapa karakteristik yang bisa kita pelajari gitu ya dari si isoenzim. Yang pertama adalah electrophoretic mobility. Jadi dia mobilitas atau perpindahan ketika di elektroforesis. Elektroforesis itu ketika kita running istilahnya ya, atau kita memasukkan ke dalam suatu wadah yang dialiri medan listrik gitu. Nah, masing-masing isoenzim, jadi misal tadi ada LDH1 sampai 5 gitu ya, mereka itu memiliki kecepatan migrasi ditarik oleh medan listrik tadi itu memiliki kecepatan yang berbeda. Nah, umumnya itu medan listriknya dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, untuk misal enzim yang lain gitu ya, A1, A2, A3 itu untuk isoenzim itu berbeda-beda kecepatan migrasinya, ditarik oleh kutub negatifnya ini berbeda-beda. Karena tadi ya propertinya atau fiturnya berbeda. Bisa jadi dia lebih besar, size misal, atau konformasi atau strukturnya berbeda. Termasuk ini, dia bisa jadi isoenzim itu dia memiliki perbedaan muatan. Nah, ini bisa jadi. Jadi ini karakteristik yang pertama. Mereka memiliki perbedaan migrasi ya, kecepatan migrasi dalam elektroforesis. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah stabilitasnya terhadap panas. Nah, kalau kalian misal habis diputuskan oleh artis gitu ya, itu kan biasanya panas gitu ya, si artis. Nah, itu ada mungkin yang dia tahan karena playboy misal gitu ya, ada orang cari lagi, tapi ada yang dia nggak stabil, masih jadi labil. Nah, ini sama ya, si enzim ini dia karena punya properties, punya feature, misal dia lebih punya kekuatan terhadap panas. Jadi misal kalian hujan pakai jas hujan, yang lainnya cuma pakai payung, hujannya badai, ya yang pakai payung tetap basah gitu ya. Nah, propertinya itu tadi kalau bisa digambarkan, payungnya ini adalah propertinya, kalian ini adalah enzimnya gitu. Jadi memiliki stabilitas terhadap panas. Lalu yang ketiga adalah sensitivitasnya terhadap inhibitor. Ingat ya, ini tadi adalah enzimnya ini sama. Kita pakai pengertian yang kedua ya. Pengertian itu sama, esensinya sama. Tetapi kita gunakan istilah yang kedua agar ini lebih enak dipahami.
Jadi ini enzimnya sama, tetapi mereka sensitivitasnya terhadap inhibitor itu berbeda. Kembali lagi, karena tadi ya, yang origin tadi ya, dia ini ya dibentuk dari asal yang berbeda. Asalnya berbeda. Makanya, walaupun reaksi yang dikatalisis sama, tetapi tentunya mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, contoh yang ketiga ini adalah sensitivitasnya terhadap inhibitor. Ini berbeda-beda. Ini berbeda-beda. Lalu yang keempat, kofaktornya berbeda. Nah, ini menarik juga nih. Untuk enzim yang sama, mengkatalisis reaksi yang sama, tetapi aktivatornya, kofaktornya, ini dia berbeda. Nah, dulu kita belajar bahwa enzim yang belum aktif gitu ya, itu disebut apoenzim. Dia baru aktif ketika dia ditempeli oleh kofaktor. Nah, di sini si kofaktor dia kan berperan sebagai aktivator di sini ya. Kalau nggak ada kofaktor, dia tidak bisa aktif enzimnya. Nah, isoenzim ini dia umumnya memiliki kofaktor yang berbeda. Jadi walaupun dia mengkatalisis reaksi yang sama, tetapi kofaktornya berbeda. Contoh, isositrat dehidrogenase atau disingkat ICH. Nah, ada ICH1 sama ICH2. ICH1 kofaktornya adalah NAD, sedangkan ICH2 adalah NADH. Ini dia sama-sama isositrat dehidrogenase. Dia mengkatalisis reaksi yang sama, tetapi untuk mengaktifkannya dia membutuhkan kofaktor yang berbeda. Oke, lalu umumnya masing-masing isoenzim, anggota dari isoenzim ini, mereka bekerja dan disintesis di jaringan yang berbeda. Jadi jaringan asalnya ini berbeda-beda. Mungkin ada yang dia di jaringan otot lurik, ada yang dia di otot jantung, dan lain sebagainya. Jadi ini juga penting ya. Contoh, alkalin fosfatase atau singkatannya ALP gitu ya. Alkalin fosfatase ini dia ada yang isoenzimnya ya, ini beda-beda. Ini sama-sama alkalin fosfatase, tapi dia isoenzim sifatnya karena dia beda dari segi struktur gitu ya, bentuknya. Ada yang di tulang, ada yang di hati, ada yang di hati. Siapa yang di hati? Lalu ada yang di usus, ada yang di plasenta, dan lain sebagainya ya. Jadi dia ada asal yang spesifik untuk masing-masing isoenzim. Contoh ini. Nah, ini adalah contoh aplikasi isoenzim, terutama yang saya contohkan ini adalah di dunia kesehatan. Satu aja ya, laktat dehidrogenase. Ini sangat penting ini. Nah, laktat dehidrogenase itu ada 5 ya, di awal tadi ya. Ada LDH1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 2 subunit utama yang dia menyusun laktat dehidrogenase ini. Ada subunit H atau hERG, lalu subunit M atau muscle. Nah, di sini yang hERG yang ungu, lalu subunit M atau muscle ini yang merah, lingkaran merah. Yang ini kotak ungu, ini H. Nah, LDH1 dia full untuk subunit H, berarti dia ada di jantung ya. Lalu LDH5 dia full di muscle M, subunit M. Lalu ada 2, 3, 4, ini adalah dia subunitnya gabungan. Nah, kita fokus ke LDH1 yang di hERG gitu ya. Jadi, untuk H sama M ini karakteristiknya, untuk yang subunit H ini LDH1 ini dia di otot-otot jantung ya, kardiak. Dia bisa bekerja di lingkungan yang kaya akan oksigen. Kan di jantung ya. Lalu untuk skeletal muscle M ini dia bisa bekerja pada lingkungan yang dia kurang oksigen. Jadi ini kebalikan H sama M. Nah, ini bisa diaplikasikan di mana? Nah, ketika terjadi serangan jantung, itu biasanya di bagian pembuluh darah terjadi blocking gitu ya. Terjadi blocking. Nah, ini bisa mengakibatkan otot itu pecah gitu. Rusak, pecah. Akibatnya, ini di jantung berarti akan ada banyak LDH1 yang dia akan ikut aliran darah ya. Dia akan keluar dari si otot ini, otot di jantung ini, dia akan keluar. Nah, di sini
H4 ini dia akan beredar ke seluruh tubuh di darah ini. H4 berarti H4 ini nih ya, LDH1 ini. H yang ungu ini. Nah, ini bisa jadi indikator bagi mamas ini untuk mendeteksi, oh ini ada serangan jantung karena ada penyumbatan di pembuluh darahnya. Nah, ini si mamas ini siapa saya nggak tahu. Mamas atau babang ini ya kalian manggilnya. Nah, ini adalah salah satu aplikasi ya dari isoenzim. Ada banyak aplikasi yang lain. Nah, ini menjadi tugas teman-teman nanti sudah saya sampaikan di e-learning ya. Nanti silahkan diisi di sana apa aplikasi isoenzim selain LDH ini. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan dibaca-baca lagi, silahkan lebih banyak membaca referensi ya, mungkin dari jurnal atau dari buku yang lain untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan teman-teman. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, tetap puasa, sampai buka, atau bukanya sampai kapan, terserah kalian.